Pertanyaan ketiga, Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika melihat mushaf di lantai tapi kita tidak keadaan suci atau berhaul? Mushaf atau Al-Quran atau lembaran Al-Quran. Mushaf itu adalah kertas yang berisikan ayat Al-Quran atau sebagian ayat namanya mushaf, sudah dikatakan mushaf. Tidak semua orang bisa memegang mushaf atau menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Ini berangkat dari surat Al-Waqiah ya. La yamassuhu illal mutahharun. Ora kena, tidak bisa menyentuh, membawa Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, berarti bahwasanya dibatasi, orang-orang yang bisa memegang atau menyentuh mushaf itulah orang yang suci. Orang hadas, orang haid, orang nifas tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi dalam beberapa kondisi kita diperbolehkan menyentuh Al-Quran, bahkan membawanya meskipun dalam keadaan hadas, tidak punya wudhu. Itu dalam beberapa kondisi. Nah, kondisi tersebut ketika apa? Ketika mushaf atau Al-Quran itu ditakutkan nanti jatuh atau kebakar atau tenggelam atau dibawa oleh orang kafir. Maka itu seketika kita harus merampasnya atau harus menyelamatkannya, karena untuk memuliakan Al-Quran. Bahkan adab Al-Quran atau adab kita ke Al-Quran itu harus berdiri ketika melihatnya. Benar itu. Ada keterangannya di kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in itu ada. Wa yusannu al-qiyamu lil mushaf. Sunnah untuk berdiri karena adanya mushaf. Begitu juga sunnah untuk berdiri ketika ada orang alim. Ada ulama, ada mbah yai, ada habaib. Kita sunnah berdiri. Berdiri sambil membungkuk karena adab. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran bahkan lebih utama untuk kita berdiri daripada orang alim. Seperti itu keterangannya dalam kitab. Bahasanya adab kita ke Al-Quran itu lebih kita utamakan daripada atau lebih utama berdiri daripada kita berdiri kepada orang alim. Tapi ya kondisional lah. Dan untuk mengenai tadi hadas bolehkah menyentuh Al-Quran? Boleh ketika dalam kondisi tertentu. Seperti Al-Quran atau mushaf itu jatuh ke lantai yang najis, atau Al-Quran itu akan tenggelam, atau Al-Quran itu kebakar, atau Al-Quran itu dibawa atau dirampas oleh orang kafir. Nanti takutnya disalahgunakan. Nah, itu kan malah berbahaya. Akhirnya kita harus untuk mengambilnya meskipun dalam keadaan hadas. Dengan catatan, apabila dia ada waktu atau mampu untuk bertayamum, maka wajib bertayamum dulu. Kok nggak ada waktu, langsung aja. Soalnya kok nanti kalau dipikir, iki tayamum sih, selak kobong Al-Qur'ane. Tayamum selak keburu tenggelam Al-Qur'annya. Saya tak tayamum dulu. Ya keburu lari orang kafirnya. Nah, jadi sesuai kondisi. Jadi jawabannya boleh dengan kondisi yang tertentu. Tapi tetap kembali ke hukum awal, bahwasanya orang yang bisa menyentuh Al-Quran, bisa menyentuh mushaf itu harus orang yang suci, harus punya wudhu, seperti itu.